Selanjutnya Sang Buddha tidak hanya memberikan pemahaman bahwasanya tidak ada aku di dalam lima gugusan, Sang Buddha juga untuk memberikan penegasan kembali kepada Pancawagya ini, kepada lima pertapa ini, beliau menyampaikan berkenaan dengan karakteristik yang lainnya, bahwa Pancakada ini sifatnya adalah tidak kekal, dan yang tidak kekal memberikan duka, penderitaan. Nah, beliau menyampaikan yang pertama adalah tentang jasmani. Beliau menyampaikan dan bertanya dengan cara bertanya kepada Pancawagya, apakah jasmani ini adalah kekal? Apakah jasmani ini adalah kekal? Di dalam bahasa Palinya, pangking manyata bikawi, rupang wa anicang wa. Bagaimana menurutmu para biku? Apakah jasmani ini kekal atau tidak kekal? Kemudian para siswa Pancawagya yang pada waktu itu sudah menjadi seorang biku sebenarnya, kemudian menjawab, anicang bante, tidak kekal bante. Dan kemudian yang pada anicang dukang wa tang sukawati. Dan apa yang tidak kekal, apakah bisa disebut sebagai duka penderitaan atau suka kebahagiaan? Maka mereka menjawab, tukang bante, penderitaan bante. Nah ini juga penting. Jadi Sang Buddha yang pertama menegaskan kepada para biku bahwasanya rupa ini adalah tidak kekal. Dan Sang Buddha memberikan penegasan dengan cara bertanya untuk mengetahui apakah Pancawagya ini paham atau tidak. Jelas mereka paham sekali karena apa? Mereka bukan katakan siswa biasa. Pada waktu itu mereka sudah mencapai kesucian Sotapanna. Maka mereka tahu persis bahasanya memang jasmani itu adalah tidak kekal. Nah, jadi orang yang memang mempraktikkan Dhamma dengan baik, mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik, ya akan melihat bahwasanya jasmani memang sifatnya tidak kekal. Jasmani tidak bisa dipertahankan. Jasmani ini terus mengalami perubahan secara, kalau kita boleh mengatakan secara makronya, ya kita bisa melihat bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu, kita masih bayi. Tapi kemudian seiring dengan waktu kita tumbuh dewasa, menjadi kanak-kanak, dewasa, kemudian kita menjadi pemuda, dan tetapi kemudian kita tidak bisa bertahan di sana. Dulu kita masih sehat, dulu kita masih kuat, tetapi seiring dengan waktu, badan kita sudah mulai mengalami kerapuhan, menjadi semakin lemah. Dan dulu kita masih muda, kita masih kelihatan, ya kelihatan tampan, kelihatan cantik. Tapi kemudian lama-kelamaan ketuaan juga muncul. Rambut mulai memutih, gigi mulai mulai tanggal, mata juga sudah mulai tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian kulit juga sudah mengalami kerutan. Dan itulah secara makro banyak orang yang bisa melihat bahwa jasmani ini memang sifatnya tidak kekal. Tapi sebenarnya jasmani ini yang terdiri dari empat unsur utama, yaitu tanah unsur padat, unsur api atau temperatur, unsur air atau cair, dan juga unsur angin atau gerak, itu sifatnya berubah terus-menerus. Setiap saat, setiap waktu itu mengalami perubahan. Coba kalau misalnya kita sedang bermeditasi, dan kita merasakan jasmani kita akan bisa merasakan bahwasanya jasmani kita itu terus mengalami pergerakan. Yang padat ini terus mengalami pergerakan, kadang menjadi berat, kadang menjadi ringan. Kemudian temperatur kita juga kadang menjadi panas, kadang menjadi hangat, kadang menjadi dingin. Terus mengalami perubahan. Dan perubahan itu terjadi setiap momen, setiap saat. Tidak hanya kita melihat perubahan secara makro, tetapi secara mikro, yaitu per momennya tubuh kita itu selalu mengalami perubahan. Jadi ketika ditanya apakah jasmani, apakah tubuh ini kekal atau tidak kekal, ya dijawab oleh para biku, para bante sebagai tidak kekal. Yang menarik lagi adalah ada penegasan yang diberikan oleh Sang Buddha.
Yang pananicang dukang wa, tukang sukang wa. Jadi apapun yang tidak kekal, apakah itu duka atau suka, apakah itu penderitaan atau kebahagiaan, maka dilihat sebagai penderitaan. Nah, jadi apa yang tidak kekal ini penting. Apa yang tidak kekal itu adalah penderitaan. Maka ketika berbicara tentang duka, tentang penderitaan, itu menjadi satu hal yang memiliki makna yang sangat luas. Jadi kan biasanya seseorang ini berpikir bahwa duka itu, kalau apalagi orang-orang dari orang yang baru belajar agama Buddha, itu biasanya berpikir bahwa ketika berbicara tentang duka ya hanya sekedar penderitaan yang sifatnya itu intrinsik. Yaitu yang intrinsik artinya memang bisa dikenali sebagai memang penderitaan. Misalnya badan sakit, badan menjadi dua, ada kesedihan, ada ratap tangis, kemudian kehilangan apa yang disukai, kemudian berpisah dengan yang disukai, berkumpul dengan yang tidak disukai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, itu biasanya orang mengatakan penderitaan itu adalah seperti itu. Tetapi di sini penderitaan itu tidak hanya berkenaan dengan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Tetapi apapun yang tidak kekal, apapun yang berubah, apapun yang tidak bisa dipertahankan, itu harus dilihat sebagai duka, harus dilihat sebagai penderitaan. Maka di sini, apa yang tidak kekal? Yang tidak kekal ya semua pengalaman. Berkenaan dengan jasmani, ini yang ditanyakan adalah jasmani. Semua pengalaman berkenaan dengan jasmani itu tidak kekal. Dan jasmani memberikan tidak hanya penderitaan atau tidak hanya yang seseorang lihat sebagai tidak menyenangkan. Jasmani juga memberikan sesuatu yang menyenangkan. Nah, karena jasmani memberikan sesuatu yang menyenangkan dan ternyata yang menyenangkan itu juga tidak kekal, maka yang menyenangkan pun juga harus dilihat sebagai duka penderitaan. Nah, sekarang biasanya orang hanya berpikir duka itu adalah yang tidak menyenangkan. Tetapi ternyata yang tidak kekal itu juga termasuk yang menyenangkan. Apa yang merupakan kebahagiaan yang muncul dari jasmani, ketika orang berasosiasi dengan jasmani, kemudian muncul kebahagiaan di sana, maka itu pun juga harus dilihat sebagai penderitaan. Kenapa? Karena itu tidak kekal. Jadi kalau seseorang misalnya masih mengalami, yaitu katakan fisik masih sehat, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian fisik masih muda, itu sesuatu yang menyenangkan. Fisik masih kuat, itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi karena muda, kekuatan, kesehatan itu sifatnya juga berubah, itu tidak kekal, maka ini pun juga harus dilihat sebagai bagian dari penderitaan. Harus dilihat sebagai duka. Maka Sang Buddha ketika menanyakan kepada Pancawagya, apakah yang tidak kekal dilihat sebagai duka atau suka? Mereka menjawab sebagai duka, sebagai penderitaan karena tidak bisa dipertahankan. Maka nanti tidak hanya berkenaan dengan jasmani, perasaan dan seterusnya termasuk bahkan pencapaian jhana oleh Sang Buddha pun harus dilihat sebagai bagian dari penderitaan. Karena apa yang tidak kekal itu adalah penderitaan. Ketika orang mencapai sesuatu yang sifatnya katakan agung, seperti misalnya pencapaian jhana, itu juga dilihat sebagai bagian dari duka penderitaan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Apa yang tidak kekal adalah penderitaan. Nah, yang menjadi penting lagi adalah yang kemudian Sang Buddha memberikan satu nasihat juga ketika telah menanyakan bahwa yang tidak kekal adalah duka. Nah, beliau Sang Buddha menyampaikan dan bertanya, yang padani cang dukang vipari nama damang kala nutang zaman upasitung tang mama eso hamasmi eso meata. Jadi apapun yang tidak kekal, yang memberikan duka penderitaan, yang merupakan fenomena yang sifatnya berubah,
Apakah kemudian patut seseorang untuk merenungkan bahwa ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Jadi berkenaan dengan apa yang tidak kekal, apa yang memberikan duka penderitaan, yang sifatnya adalah berubah, yaitu jasmani itu, tubuh itu yang tidak kekal, memberikan duka penderitaan dan berubah, apa kemudian pantas seseorang menganggap bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Etang mama, eso hamasmi, na meso ata. Eso me ata. Nah, mereka mengatakan tentu itu tidak layak, itu tidak patut. Maka yang patut adalah merenungkan bahwasanya ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, ini penting karena di dalam kitab ulasan, tiga perenungan ini juga berkenaan dengan tiga jenis kotoran batin. Ketika seseorang menganggap bahwa ini milikku, maka di situ ada tanha, nafsu keinginan. Ketika orang menganggap bahwa ini aku, maka di situ ada mana, ada pembandingan. Dan ketika seseorang menganggap bahwa ini diriku, ini self, ini diriku, maka di situ ada pandangan yang salah atau didik. Nah, tiga ini muncul. Jadi ketika kita menganggap bahwa ini tubuhku, ini milikku, ya, ini tubuh ini adalah milikku. Di situ sudah muncul tanha, sudah muncul nafsu keinginan. Dan kita tahu bahwa tanha, nafsu keinginan ini merupakan sebab mengapa seseorang mengalami duka, sebab mengapa seseorang mengalami penderitaan. Nah, sehingga ketika muncul tanha, tentu di situ akan muncul penderitaan. Nah, yang kedua, mana? Mana ada pembandingan. Ini yang seringkali diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai kesombongan, sebagai sombong. Ya, tetapi mana ini adalah pembandingan. Ketika seseorang membandingkan, saya lebih tinggi dari lainnya, itu memang sombong. Itu satu bentuk mana. Tapi kemudian membandingkan, saya lebih rendah dari yang lain. Itu adalah sikap yang membuat orang pesimis, membuat orang down. Itu juga adalah mana pembandingan. Itu kotoran batin. Dan ketika menganggap saya sejajar dengan yang lain, maka itu juga adalah pembandingan. Dan itu, setiap kali ada pembandingan seperti itu, mengapa dikatakan sebagai kotoran batin? Karena di situ akan membawa kepada sikap atau kondisi batin yang masih melihat dualisme atau dualisme. Jadi ada semacam entitas, baik di sini maupun entitas di luar. Ya, jadi ketika kita menganggap saya lebih tinggi dari yang lain, maka ada keakuan di sini dan ada aku yang lain yang dianggap sebagai lebih rendah. Ketika menganggap bahwa saya lebih rendah dari yang lain, maka ada aku di sini dan ada aku yang di sana yang dianggap sebagai lebih tinggi dari aku yang di sini. Bahkan ketika menganggap bahwa ada aku yang sama sejajar dengan yang lain, tidak berbeda dari yang lain, maka di situ ada aku di sini dan aku di sana, yang itu adalah sejajar. Nah, selama ada dualisme atau dualisme berkenaan dengan keakuan, itu adalah kotoran batin. Melihat jasmani sebagai aku, sebagai diri, aku adalah jasmani, atau jasmani adalah milikku, yang tadi etpang mama, maka itu adalah kotoran batin. Dan juga adalah someata, bahwa ini adalah ataku, selfku, rohku, diriku. Ya, ini mengacu kepada kayak kemarin yang tadi juga disampaikan, orang berandai-andai, berpikir-pikir, berimajinasi bahwa ada diri di dalam jasmani, atau diri yang memiliki jasmani, atau diri yang katakan menyelubungi jasmani. Nah, mengandai-andai, berpikir-pikir, berimajinasi bahwa ada diri berkenaan dengan jasmani. Itu adalah pandangan. Nah, tiga ini ketika muncul, itu merupakan sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak patut. Karena setelah melihat bahwasanya jasmani ini
sifatnya adalah tidak kekal, sifatnya adalah berubah, sifatnya adalah mengalami duka penderitaan, maka seseorang hendaknya alih-alih menganggap itu sebagai milik, sebagai aku, sebagai diri, seseorang harus menganggap itu sebagai netang mama, nesohamasmi, nakmi sohata. Bahwa ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, jadi bukan sebagai milik. Kalau itu adalah sebagai milik, ya lagi-lagi kita bisa mengatur sesuka hati kita. Kita bisa mengatur jasmani ini harus sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh sakit, tidak boleh tua, tidak boleh berubah, harus hidup terus. Tapi kenyataan tidak bisa. Dan karena tidak bisa itulah, maka bagaimana kita bisa menganggap bahwasanya jasmani ini sebagai milik. Maka sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, Sang Buddha memberikan anjuran kepada para siswa beliau, rupang bikawe nak mahakang, tang bajahata, bahwa jasmani wahai para biku bukan milikmu dan lepaskan itu. Nah, ini ada sebuah perumpamaan dalam dalam khutbah yang sama, dalam khutbah yaitu Naktum Hakang Sutta. Jadi tadi mengenai tentang anjuran Sang Buddha, yaitu adalah khutbah Naktum Hakang Sutta, juga di dalam Kandawaga ini, masih dalam Kandawaga. Yang mana Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Ketika misalnya ada seorang pekerja wihara di Sawati, zaman Sang Buddha tempat, yaitu Wihara Anathapindika, ya, Cetawana. Ada pekerja wihara yang seperti sekarang kan kita punya pekerja ya, kalau di Mendut ada Mas Hadi, ya, ada Mas Kito gitu. Nah, ada pekerja wihara yang kemudian mengumpulkan sampah-sampah, ranting-ranting, dedaunan yang sudah kering dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian dimasukkan keranjang, dibuang, dan dibakar. Ketika itu terjadi, apakah kemudian kita memiliki sebuah persepsi, anggapan, oh jangan itu milikku. Kita punya persepsi bahwa sampah itu adalah milikku, maka ketika dikumpulkan, dibuang, dibakar, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Apakah demikian? Tentu tidak demikian. Ketika melihat sampah dikumpulkan, mana happy-happy saja kan? Dikumpulkan, masukkan keranjang, dibakar, itu nggak memunculkan persepsi bahwa sampah itu adalah milikku. Nah, seperti itu Sang Buddha memberikan sebuah nasihat kepada para siswa beliau bahwasanya lihatlah jasmani ini juga perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran dan juga kesadaran sebagai seperti sampah yang dikumpulkan, masukkan keranjang kemudian dibakar, bukan sebagai milik. Nah, kenapa? Ya karena memang jasmani ini adalah yang sifatnya adalah ya tidak memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jasmani ini sifatnya berubah, tidak bisa dikuasai. Bagaimana kemudian kita bisa menganggap sebagai sebuah milik? Maka lihat itu seperti sampah yang dikumpulkan kemudian dibakar. Kita tidak ada rasa atau pikiran mengganjal, tidak ada kemarahan di situ. Melepaskan, yang ada adalah penerimaan dan melepaskan ketika ketika sampah tersebut itu dibakar. Demikian pula berkenaan dengan jasmani juga yang ada adalah penerimaan, melepaskan, tidak melekati jasmani. Toh karena jasmani ini bukan sebagai milik. Maka renungannya adalah netangamama, bahwa jasmani itu bukan sebagai milik. Yang kedua renungannya adalah nak mesoata, bahwa uh, nesohamasmi, yang kedua ya, nesohamasmi, bahwa ini bukan aku, bahwa jasmani ini bukan aku. Ya sekali lagi bahwa jasmani hanya sekedar fenomena yang muncul dan lenyap, yang tidak kekal. Dan kemudian jasmani ini hanya sekedar fenomena yang tersusun dari berbagai macam unsur. Ada 4 unsur yang selalu berubah-ubah. Ketika kemudian itu tergabung, maka memunculkan fenomena yang kelihatan seperti ini sebagai makhluk. Tapi kemudian itu hanya sekedar gabungan dari berbagai macam unsur. Tidak ditemukan ada aku di dalamnya. Maka ketika jasmani ini
dibanding-bandingkan sebagai aku lebih tinggi, aku lebih rendah, aku sejajar, itu hanya menimbulkan persepsi bahwa ada aku. Padahal yang ada hanya sekedar fenomena, fenomena empat unsur. Tidak hanya jasmani ini, tapi juga jasmani yang lainnya, itu juga hanya sekedar fenomena, fenomena empat unsur. Nah, sehingga kita tidak katakan layak untuk menganggap bahwa ada bahwa ada aku yang kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tetapi kita harus merenungkan bahwa tidak ada aku. Yang ada hanya sekedar fenomena. Dan juga adalah tidak ada diri. Apakah yang kemudian dipersepsikan, diimajinasikan bahwa ada diri berkenaan dengan jasmani, di dalam jasmani, di luar jasmani, atau jasmani berada di dalam diri, diimajinasikan seperti itu, dipersepsikan seperti itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha. Maka perundungannya adalah nakme soata, bahwa ini bukan diri, ini bukan diriku. Nah, perenungan terhadap 5 gugusan ini yang sebagai bukan milik, bukan aku, dan bukan sebagai diri, itu perenungan yang diarahkan kepada semua hal yang berkenaan dengan jasmani. Jadi, baik jasmani yang masa lampau, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi jangan sampai kemudian kita kan sebenarnya yang lampau sudah lewat. Yang akan datang itu belum terjadi. Yang ada itu sekarang. Tetapi orang sering berpikir tentang yang lampau juga, jasmaniku yang lampau. Bahwa ketika berpikir tentang jasmani yang lampau, bisa juga seseorang memiliki sebuah anggapan. Itu dulu jasmaniku. Nah, oh dulu tubuhku itu masih kuat, tubuhku itu masih tampan, tubuhku itu masih sehat. Nah, oh tubuhku dulu itu sakit-sakitan misalnya, ya terbaliknya juga. Tapi itu ada anggapan bahwa tubuh yang lampau itu sebagai milik, bisa juga demikian. Atau ada anggapan bahwa tubuh yang lampau itu kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Dulu tubuh saya itu lebih bagus dengan dari dia. Oh dulu kulit saya itu lebih terang daripada dia. Nah, jadi ada pembandingan seperti itu berkenaan dengan tubuh yang lampau. Bisa juga terjadi. Dan terkadang tidak hanya yang lampau atau yang sekarang yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi pun juga bisa diandai-andaikan, bisa diimajinasikan dengan mengatakan bahwa kita membayangkan tentang yang lampau berkenaan dengan jasmani, kemudian berandai-andai tentang, oh ini jasmani yang belum terjadi adalah milikku, bahwa ini yang belum terjadi adalah aku, bahwa ada diri, ada self di masa yang akan datang berkenaan dengan jasmani. Nah, yang seperti itu juga harus direnungkan, bahwa apapun jasmani yang lampau, yang sekarang, ataupun yang akan datang, jangan dipersepsikan sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, tetapi renungkan dengan kebijaksanaan bahwa itu adalah bukan milik, bukan aku, dan bukan diriku. Nah, ini juga penting. Nah, tidak hanya berkenaan dengan jasmani yang lampau sekarang dan yang akan datang, juga tentang jasmani kan ada 11 faktor berkenaan dengan jasmani yang lampau sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang dekat maupun yang jauh. Nah, yang dekat ataupun yang jauh. Yang dimaksud dengan dekat ini kalau di dalam yaitu Abhidhamma dan juga di dalam kitab Visuddhimagga, yang dimaksud dengan dekat itu adalah ya jasmani yang kita miliki, jasmani yang sekarang kita miliki, yang jauh ya yang berada di luar kita. Nah, jadi apapun jasmani yang dianggap dekat yang kita miliki dan juga yang jauh yang berada di luar kita, ya saya ini jasmani yang dekat, yang jauh adalah katakan yang bukan sebagai milik. Nah, itu jangan dianggap juga sebagai itu milikku, itu aku ataupun itu diriku. Dan juga jasmani yang kasar maupun yang halus. Nah, yang dimaksud dengan kasar dan halus ini sebenarnya mengacu kepada yaitu, nah kita itu kan memiliki dalam Abhidhamma itu kan ada 28 unsur jasmani. Ada 28 unsur jasmani.
Nah, dikatakan bahwa 12 unsur jasmani dianggap sebagai kasar. Yang 12 itu adalah utamanya itu berkenaan dengan 5 landasan indera. 5 landasan indera adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani secara keseluruhan, dan juga objek-objeknya. Objek mata yaitu bentuk, kemudian suara, kemudian bebauan, kemudian rasa, kemudian sentuhan, itu menjadi 10. Nah, kemudian juga ada 2 lagi, yaitu utamanya adalah unsur api dan juga unsur 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 tanah dan juga unsur api, ya, Patawi Datu dan juga Tejo Datu. Nah, 2 unsur ini dianggap sebagai bagian dari yang kasar. Sementara yang sisanya, yang terdiri dari 16 itu sisanya, itu dianggap sebagai yang halus atau sukuma. Jadi ada ulalika, ada sukuma. Nah, itu pun juga dan jangan dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ataupun ini diriku. Dan tidak hanya itu, tapi ketika berbicara kemudian berkenaan dengan yaitu jasmani yang katakan tinggi dan jasmani yang rendah. Istilahnya adalah panitang dan hinang. Ketika seseorang terlahir sebagai seorang dewa, Paranimita Wasawati, maka Paranimita Wasawati itu dikatakan sebagai panitang atau tinggi, yaitu jasmani yang lebih tinggi. Tapi kemudian ketika kemudian seseorang terlahir sebagai seorang dewa yang tidak lain adalah di bawahnya Paranimita Wasawati atau Nimanarati, atau dewa yang sifatnya itu hanya bergembira, lebih rendah dari Paranimita Wasawati. Jadi Nimanarati itu adalah yang bergembira di dalam penciptaan gitu ya. Nah, itu lebih rendah, maka disebut hina. Maka Paranimita Wasawati adalah panita atau tinggi, dan jasmani berkenaan dengan Nimanarati itu adalah lebih rendah. Tapi Nimanarati dikatakan panita atau lebih tinggi ketika dibandingkan dengan yaitu dewa yang lebih rendah. Misalnya Dewa Yama gitu. Itu lebih rendah. Nah, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan panita dan hina, tinggi dan rendah itu tergantung dari jasmani yang dimaksud. Nah, kita manusia lebih tinggi panita ketika kemudian dibandingkan dengan binatang. Nah, seperti itu, binatang itu lebih rendah. Tapi manusia itu lebih rendah ketika dibandingkan dengan dewa satu marajika dan seterusnya. Maka itu disebut tinggi dan rendah. Nah, sebenarnya yang menjadi poin di sini yang paling penting adalah bahwa apapun bentuk jasmani, tidak usah kita pikirkan, apapun bentuk jasmani, itu harus dilihat sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, ini jasmani. Dan tidak hanya jasmani, juga berkenaan dengan 4 gugusan lainnya. Apakah berkenaan dengan perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran, 4 gugusan lainnya pun juga harus dilihat dengan cara yang sama. Bahwa gugusan-gugusan ini juga harus dilihat sebagai bukan milik. Karena sekali lagi memang tidak bisa dipertahankan. Selalu berubah, menimbulkan duka penderitaan. Lantas bagaimana kemudian yang berubah, menimbulkan penderitaan, yang tidak bisa dipertahankan dianggap sebagai milik. Sebagai kita punya penguasa dan itu adalah milik. Tidak bisa, kita tidak bisa mengatur. Kalau itu memang sebagai milik, ini milikku, perasaan adalah milikku, maka kita bisa mengatur. Dan juga anjurannya adalah untuk tidak membuat pembandingan, membanding-bandingkan berkenaan dengan perasaan misalnya. Bahwa perasaanku lebih baik daripada perasaan orang lain. Perasaanku lebih hina daripada perasaan orang lain. Perasaanku itu sama seperti orang lain. Membanding-bandingkan demikian, yang kemudian di sana ada anggapan aku, bahwa aku yang merasakan, itu juga sebuah perenungan yang ketika dimunculkan keakuan di sana itu tidak baik. Maka keakuan berkenaan dengan perasaan pun juga harus dilenyapkan dengan merenungkan bahwa itu bukan aku, bahwa perasaan itu bukan ku.
Nah, jadi perasaan bukan aku. Dan juga renungkan pula bahwa tidak ada self berkenaan dengan perasaan. Seperti yang kemarin disampaikan, bahwasanya berkenaan dengan perasaan ya tidak ada diri, tidak ada diri yang berada di dalam perasaan, atau diri yang dikuasai oleh, atau diri yang menguasai perasaan, atau kemudian perasaan di dalam diri. Nah, tidak ada imajinasi bentuk pemikiran yang seperti itu. Nah, itu harus dilenyapkan juga bahwa perenungannya adalah tidak ada diri berkenaan dengan perasaan. Dan berkenaan dengan persepsi juga sama. Netang mama, neso hamasmi, nak mesoata. Bahwa ini bukan milik, bahwa persepsi apapun bentuknya, baik itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ataupun yang netral, baik yang indah maupun yang tidak indah, itu adalah bukan sebagai milik. Kenapa? Tidak bisa dikuasai, tidak bisa diatur. Dan jangan kemudian ada punya anggapan bahwa ada aku di sana, bahwa persepsi adalah aku, kemudian membanding-bandingkan dengan yang lainnya, bahwa ada aku di luar, aku di sini. Dan bahkan jangan memunculkan persepsi bahwa ada self, ada entitas berkenaan dengan persepsi. Apakah entitas itu berada di dalam persepsi, atau persepsi di dalam entitas, atau entitas menguasai persepsi, atau entitas itu sendiri yang adalah self, adalah diri, adalah entitas. Nah, jangan kemudian memunculkan pemikiran demikian, tetapi renungkan nak me soata, bahwa ini bukan diriku. Dan berkenaan dengan sangkara juga sama. Bentukan-bentukan pikiran juga perenungannya adalah netang mama, nesohamasmi, nak me soata, bahwa ini bukan milikku. Jadi apapun bentuk pikiran yang muncul, entah itu adalah pikiran yang baik ataupun yang tidak baik, pada akhirnya perenungannya adalah itu bukan milikku. Itu bukan sebagai milik. Karena tidak bisa dikuasai, tidak bisa diatur. Dan jangan kemudian memunculkan sebuah anggapan bahwa ada aku di sana. Bahwa persepsi itu adalah aku. Dan membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Maksudnya bentuk pikiran sebagai aku. Kemudian membanding-bandingkan dengan yang lainnya juga tidak baik untuk melakukan demikian. Dan jangan pula memunculkan sebuah persepsi bahwa ada entitas di dalam atau berkenaan dengan bentukan-bentukan pikiran. Dan kesadaran juga sama. Perenungannya adalah sama. Netang mama, neso hamasmi, nak mesoata. Nah, dengan demikian, maka itulah yang menjadi tugas terutama yang berjubah untuk selalu merenungkan bahwa kita manusia terdiri dari 5 gugusan, yang mana 5 gugusan ini tidak bisa kita atur sesuka hati kita, maka tidaklah layak kemudian dianggap sebagai diri, sebagai aku, sebagai self. Dan lihat 5 gugusan ini sebagai tidak kekal, selalu berubah, dan selalu renungkan. Walaupun itu masih muncul lagi dan lagi, tapi kita diingatkan lagi dan lagi, melalui perenungan lagi dan lagi, bahwasanya apapun pengalaman berkenaan dengan 5 gugusan, jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran, apapun pengalamannya, itu harus dilihat sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Tidak ada pembanding-banding. Tidak ada memunculkan persepsi anggapan bahwa ada diri, ada self berkenaan dengan 5 gugusan ini. Ya, saya kira untuk pagi ini tentang Anatta Lakkhana Sutta sebagai satu sutta yang penting untuk kita pahami, saya kira sampai di sini lebih dahulu.